Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Satya Wangsa semua. Kita akan adakan Sikes. Jadi Sikes ini konseling podcast untuk prodi kesayangan kita, prodi BKI, Bimbingan Konseling Islam UIN 1 Tulungagung. Nah, di Sikes kali ini menariknya kita kedatangan Ketua Umum HMPS BKI UIN 1. Jadi kita akan membahas bagaimana keorganisasian yang akan disampaikan langsung oleh ketum kita. Sebelumnya kita suruh perkenalan dulu untuk ketum HMPS BKI UIN 1. Silakan Mas. Baik, Mas Amizar, saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Terutama buat tim Sikes pada kali ini yang mengundang saya. Sebenarnya saya sangat menunggu-nunggu nih undangan dari teman-teman ini. Menunggu ya? Menunggu sekali, karena ya Mas setir biasanya itu kayak no. Jadi begitu teman-teman, perkenalkan saya Ibnu Arif Safiuddin dan alhamdulillah saya diamanai menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam tahun jabatan berikut 25 dan akan berakhir di 2026 ini, Mas. Berarti ini periode terakhir. Periode Periode terakhir. Betul sekali. Nah, Mas, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kesibukannya apa untuk hari ini? Kesibukan hari ini? Iya, kesibukan sebelum memasuki periode akhir, ya biasanya kan disebutnya demis kan. Ya. Saya ingin tahu nih kesibukannya apa? Setelah mungkin ada masih proker-proker yang lain atau gimana? Oke, kesibukan saya hari ini sebenarnya seperti mahasiswa umumnya. Oke. Kuliah. Ya, terus tentunya juga ada program kerja yang harus diselesaikan. Karena menuju akhir kepemimpinan, kita harus meng-cross-check Mas, biasanya apa sih program kerja yang sudah terlaksana, terus apa yang perlu kita benahi. Tentunya banyak sekali hal-hal yang masih saya lakukan di akhir kepemimpinan saya ini. Jadi masih sedikit hektik ya? Hektik sekali, sangat hektik Mas. Ya teman-teman, kembali lagi, dia ini adalah seorang ketum dari himpunan prodi BKI yang mana ya tentunya kesibukannya masih sedikit hektik lah untuk kesehariannya. Nah, Mas Ibnu, ini ngomong-ngomong tentang himpunan, ini kan sebuah organisasi. Kita akan membahas sebuah organisasi di sini. Makanya kita merasa ini tepat nih kayaknya untuk mengundang ketua umum langsung, ketua umum himpunan mahasiswa BKI UIN 1 untuk membahas terkait organisasi yang ada di kampus lebih tepatnya ya. Betul. Kan gini Mas, yang kita bahas ini pembahasannya sedikit panas di sini. Sedikit panas. Iya, sedikit panas karena panasnya nih, Mas. Gini, organisasi kampus. Oke. Ini di bawahnya kerana kita mengambil sebuah makna yang mana sibuk tapi tidak bertumbuh. Sibuk tapi tidak bertumbuh. Sibuk di organisasi, tapi dia nggak bertumbuh di situ. Wah. Kita akan ulik di situ. Kita kupas tuntas di situ. Kenapa kok bisa di organisasi tentunya harusnya dia bisa berkembang di situ, tapi sibuk aja tapi dia nggak berkembang di situ atau bahkan nggak bertumbuh di situ. Nah, saya ingin tahu nih gimana ketum sebagai ketum melihat anak-anak di organisasi itu yang semangat tapi apa ya istilahnya cuma di teknis gitu Mas. Kadang kebanyakan tuh gitu. Nah, saya ingin melihat sudut pandang Mas Ibnu sebagai ketum HMPS. Jadi karena kita membawa itu tadi sibuk tapi tak bertumbuh, kan sesuai dengan yang kita lihat kebanyakan anak-anak itu cuma semangatnya itu cuma di teknis. Ya. Nah, itu gimana Mas? Oke. Karena pandangan saya terkait kalimat sibuk tapi tidak bertumbuh itu sangat dalam sekali ternyata Mas Amizar. Iya. Terutama saya tuh memandang sebagai ketua himpunan. Oke. Nah, terkadang mahasiswa itu benar dia itu ikut organisasi dan juga dia sibuk sekali, seakan-akan paling sibuk di dunia lagi maksudnya. Ada itu seperti itu gitu. Ini gak salah organisasi itu wah kuliah rapat. Tetapi permasalahannya itu mereka itu rapat cuma menjadi teknis. Akhirnya tidak timbullah sebuah critical creative thinking. Nah, berarti poinnya adalah critical creative thinking. Hubungannya langsung ke situ ya? Betul sekali. Bagaimana kita mau tumbuh kalau kreatif kita tidak main, Mas?
Oke. Bayangkan saja sebuah organisasi nih yang harus bergerak menuju terus berorientasi ke depan, tetapi orang-orang di dalamnya itu hanya menjadi teknis, istilahnya hanya menjadi operator belakang. Dia nggak menjadi orang yang garda terdepan, tetapi dia hanya menjadi operator yang nurut aja kata seniornya gitu. Berarti istilah contoh digiring ke sini, dia ikut ke sini, Betul sekali. digiring ke sana, dia ikut ke sana. Ya, Tapi tidak menjadikan sebuah ide, oh katanya aku iseng giring ke sini nih, tapi nggak di situ. Betul sekali. Jadi critical thinking balik lagi ketika kita mengulik makna sibuk tapi tidak bertumbuh, itu harusnya ada yang salah. Ketika kita sibuk di organisasi, yang harusnya ketika andaian seorang mahasiswa ikut organisasi adalah bagaimana dia bisa belajar bekerja. Tetapi yang menjadi permasalahan, bekerja yang seperti apa yang akan mereka andaikan di kedepannya. Jika di dalam organisasi mereka hanya tidak bertumbuh sesuai dengan pikirannya, dia hanya menjadi lakon dalam tanda kutip. Kasarannya kita bicara lakon. Ya kita akan ketika terjun di dunia kerja akan sebatas lakon, tidak menjadi orang yang disegani nantinya. Bahkan gini Mas, kebanyakan orang itu kan ya kita melihat dari sudut pandang orang biasa ya. Kalau kita tidak mendapat pengalaman di pekerjaan, seenggaknya kita di organisasi mendapat pengalaman di situ ya. Tapi kalau dia cuma di teknis, apakah itu jadi sebuah pengalaman? Oke, pertanyaan menarik. Ketika kita menjadi seorang teknis, tidak tanda kutip konseptor, akan menjadi pengalaman. Saya jawab iya pengalaman. Karena ya di organisasi sendiri kan kita beda nih, setiap program kerja beda bagaimana teknisnya. Pengalaman. Tetapi apakah pengalaman itu bisa sustain ke depannya? Tidak. Oke, jadi paling tidak dia mendapatkan pengalaman dari teknisnya itu, tapi untuk pemikirannya dia kemungkinan stuck tidak untuk sustain ke depannya. Karena dia nggak critical thinkingnya nggak main di situ. Nah, gini Mas Inmu, kalau misalkan orientasinya cuma di teknis, ini kemungkinan besar efeknya itu untuk karir mereka ke depannya itu kayak gimana? Kalau menurut Mas Ibnu? Oke, mungkin teman-teman yang menonton juga ada yang tersentil. Iya Pak. Karena kemungkinan. Kembali lagi pembahasan kita sedikit panas ini. Betul sekali. Menyinggung langsung bagaimana orang-orang yang di organisasi cuma jadi lakon itu tadi. Ya. Jadi terkait berbicara untuk kedepannya, orang-orang yang bergerak di bidang teknis itu ya dia hanya bisa bergerak jika dia dapat arahan. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang harusnya mereka kendalikan. Jadi ya udah, ketika kita berbicara ini nantinya konsep ini akan dibawa ke A. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana A ini bisa dibuat menjadi A plus atau amin. Gitu. Harusnya ketika kita bekerja, ketika dunia kerja ya, itu kan kita dicetak untuk bagaimana perusahaan ini bisa berkembang. Kualitas SDM karyawan yang tentunya sangat-sangat harus responsif di situ. Ketika kita hanya menjadi teknis dalam tanda kutip, tidak menjadi seorang yang bisa berpikir atau tidak bisa mempunyai ide-ide baru, akhirnya ya hanya stuck. Ketika berbicara tentang kedepannya, mereka hanya mengandalkan bagaimana orang lain yang menyuruh dia, bukan dia yang menjadi sosok yang menyuruh orang lain. Begitu. Oke, jadi kayak misalkan, tapi berdampak gak sih dalam diri dia itu inisiatifnya jadi kurang di situ? Atau masuk ke situ? Karena critical thinkingnya itu tadi kurang? Atau kreatif berpikirnya itu tadi kurang? Inisiatif itu orang-orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Saya tidak bisa mengatakan berkurang dan tidaknya, tetapi paling tidak ketika dia menjadi seorang yang mempunyai critical thinking, dia akan tahu ketika ini ada yang kurang di sini, ini ada yang harus dibenahi, dia akan aware terhadap itu. Jadi paling enggak dia langsung bisa ambil keputusan di situ. Karena dia terbiasa dengan pemikiran dia yang kritis terhadap suatu hal. Banyak hal di situ. Bukan hanya di teknis saja yang mana dia cuma diarahkan terus aku
aku diarahnya Rono, yes aku manut Rono, kan nggak gitu harusnya di Iya. organisasi. Nggak gitu. Oke, jadi kalau gitu organisasi yang bagaimana yang bisa menumbuhkan bibit-bibit konseptor ini agar tidak apa ya istilahnya nggak melulu dia itu mengikuti teknis, tapi bisa paling nggak punya ide kreatif sedikit yang muncul atas konsepannya, bukan secara teknis. Iya. Mungkin kalau berbicara organisasi yang seperti apa, Ya. itu ya saya rasa setiap organisasi punya coraknya masing-masing. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita ketahui bahwasannya harusnya setiap organisasi itu mengajarkan bagaimana ketika kita menyusun acara lah misalnya, Oke. kita jangan langsung membicarakan apa yang harus kita buat, tetapi kita mungkin bisa berbicara terkait untuk siapa acara ini dibuat, terus bagaimana alurnya acara ini nantinya, dan juga apa yang menjadi landasan adanya acara ini. Jadi bukan yang semata-mata untuk apa acara ini, atau apa sih keperluan dari acara ini, apa sih yang harus dilakukan teman-teman langsung. Jadi nggak harus berpikir pragmatis. Kita memang ya teman-teman semua yang karena saya dari bimbingan konseling Islam, saya mengakui dari teman-teman bimbingan konseling Islam itu sangat berpikir bagaimana postmodern atau dalam tanda kutip kebanyakan berpikir pragmatis. Tapi ya ketika kita berbicara tentang sustain, saya tidak menolak ketika kita harus berpikir tentang konstruktivisme. Artinya di sini kita harus belajar dari bawah, tidak langsung meloncat ke atas. Artinya ke atas tuh, oh ini langsung butuh ini langsung nanti butuhnya si ini, si perkap langsung gini, langsung ini. Enggak, kita harus melaraskan pikiran dulu ketika mau menghandle sebuah acara. Untuk apa sih falsafah acara ini dibuat seperti itu? Jadi organisasi yang bagaimana itu paling tidak kita tarik kesimpulan dari yang Mas jelaskan. Paling tidak ada organisasi itu dari orang-orang yang ada di situ itu bisa belajar atas dasarnya dulu. Kalau misalkan itu tadi membentuk sebuah acara, kita harus tahu dulu dasarnya itu acara ini dibuat untuk apa dan sasarannya siapa dan acara ini diperingati untuk hal yang kayak apa. Itu kan harus dipikirkan sebelum masuk ke konsep-konsep selanjutnya. Jadi harus direfleksikan terlebih dahulu ya di situ. Jadi nggak langsung tadi secara pragmatis menentukan terus acaranya tak kayak gini gitu. Ya betul sekali, karena ya ketika kita berbicara organisasi kampus ya, kita sangat-sangat gimana ya, kita diberikan uang, dana pendidikan, pengembangan pendidikan atau biasanya DPP teman-teman nyebutkan itu 24 juta. Kita kan sebagai mahasiswa sangat banyak, itu 24 juta banyak sekali kan. Nah, bagaimana kita bisa mengolah 24 juta ini untuk sustain proker, untuk proker tidak hanya wes proker itu selesai, tidak ada gaung ke depannya. Apalagi nggak ada makna di situ yang memori diingat gitu-gitu ya. Biasanya kalau sebutan agak sindirannya itu formalitas saja. Oh, cuma formalitas biar ngerapnya enak gitu. Betul, ada seperti itu. Tapi tidak semuanya. Iya, kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi yang agak kesindir ya mohon dimaklumi, kadang biasanya seperti itu. Tapi gini Mas, ini ada kaitannya dengan apa yang kita jadi pembahasan kita kali ini. Kita kan tadi membahas bagaimana harusnya orang-orang yang ada di organisasi itu bisa menuangkan pikirannya. Jadi nggak cuma jadi lakon lah tadi yang istilahnya. Dia nggak cuma jadi tim teknis aja. Nah, ini teman-teman pastinya juga penasaran bentuk nyatanya dari pengalaman Mas Ibnu sendiri untuk memimpin sebuah memimpin sebuah acara, dan apa yang menjadi dasar untuk Mas Ibnu tadi berbicara terkait hal itu. Jadi nggak hanya untuk menjadi lakon, tapi menjadi pemikir di situ untuk konsepan mulai dari dasar sampai konsepan utama di situ. Gini, saya dengar kemarin kan BKI ada peringatan 1 dekade. Nah, kita bahas di situ. Kenapa? Apa hubungannya dari tadi pemikiran kritis dari dasarnya dulu kita bangun di situ sampai konsep yang paling tinggi itu bagaimana?
dengan acara yang sudah masnya jalani di acara satu dekade BKI ini. Oke. Boleh diceritakan sedikit? Saya mau Mas? cerita Iya. sedikit terkait itu. Jadi seperti yang Mas Nyamizar tadi katakan, dulu BKI itu bukan dulu sih, baru 3 bulan kemarin lah, di Oke. bulan Agustus September lah, itu BKI memperingati 1 dekade kepemimpinannya atau 1 dekade program studi berdiri. Artinya di sini Bimbingan Konseling Islam sebagai prodi kita bersama itu sudah menempuh 10 tahun, Mas. Jadi 10 tahun. 10 tahun ya? Ya, ketepatan sekali di kepemimpinan saya itu BKI di 10 tahunnya. Nah, ini kan sebuah Momen tuh, momen ya tanggung jawab, iya momentum juga. ya, momentum juga dan Ekspektasi orang-orang itu nantinya ya. ya, 1 dekade 10 nih. tahun ini mau ngapain? Iya, nih? periodenya Mas Ibnu mau ngapain Nah, kan ya pastinya itu kayak sangat gitu. ada sekali tekanan-tekanan sosial Ya. seperti itu. Tapi tentunya saya menyikapinya dengan ya itu tadi, saya mencoba untuk berpikir konstruktif lah, tidak Oke. pragmatis. Ketika kita berbicara ulang tahun prodi, itu kan bagaimana kita merefleksikan jejak perjalanan prodi ini, Oke. atau mau memberikan sebuah kemasan yang mana ini loh, kamu harus mengetahui jejak prodi selama 10 tahun atau paling tidak kita memberikan insight bahwasannya di 1 dekade ini adalah momen, bukan Oke. hanya sebuah peringatan milad Ya, yang formal. glamor aja, Ya, ya, enggak ya, seperti itu ya. Akhirnya di situ saya mengangkat tema yang sangat-sangat pada waktu itu banyak yang terkesima atau bahkan nggak kepikiran untuk mengangkat tema itu. Oke. Nah, temanya itu dunia berlalu, jiwa bertanya. Filosofis sekali ya. Ya, saya tidak sebagai filsuf ya. Cuma Tapi ide-idenya tuh idenya itu bisa filosofis loh. ya Dunia sebagai berlalu. kaum postmodern ini Ya. sangat kadang sangat tidak memikirkan begitu yang diksi-diksi narasinya seperti Iya. itu. Ya, jadi dunia berlalu jiwa bertanya itu sebuah tema yang saya rasa baru kali ini diangkat dalam hal milad. Karena memang di momentum 10 tahun, 1 dekade kita mau merefleksikan apa saja sih yang dilakukan prodi ini selama 10 tahun. jadi- Akhirnya terbentuklah dunia berlalu jiwa bertanya ini gitu. Jadi lebih merefleksikan, jadi di BKI ini sudah ngapain aja selama 10 tahun. Betul sekali. Jadi dari tema Iya. yang sangat filosofis itu, Dan itu- dunia berlalu Ya, jiwa betul bertanya. sekali. Dan itu saya dapat itu ketika saya tuh bertanya pada teman-teman gitu. Teman-teman itu ketika menjadi mahasiswa terutama Oke. BKI ya, karena itu membicarakan milad BKI. Teman-teman tuh berkata bahwasannya ketika kamu jadi mahasiswa itu apakah benar-benar selama ini mungkin ada yang sudah semester 7, semester 5 itu sudah mengarungi pembelajaran itu dengan jiwanya. Ya sudah melewati semua Ya. pembelajarannya ya. Apakah itu dengan jiwanya atau hanya dengan ya kita sebagai pengamat? Oke, jadi cuma Apakah hanya sebagai pengamat atau kita berperan di dalamnya? ya, jadi entah dia sebagai yes, aku masuk kuliah setelah itu ya sudah, tapi Ya. apa perannya di situ? Betul sekali. Oke, Kontribusi menarik. apa yang bisa Ya, diberikan ya. teman-teman selama ini gitu. Mengingat 1 dekade. Oke, Tentunya di situ saya berinisiatif untuk merefleksikan bagaimana teman-teman ini terutama dalam hal tidak hanya cangkupannya di akademik, dengan diksi dunia berlalu jiwa bertanya itu sangat mencakup di beberapa hal, terutama seperti di kehidupan, terus juga di kehidupan sebagai mahasiswa yang hanya kuliah pulang, kuliah rapat, itu dia hanya kalau tidak ada jiwa yang menaungi dia, itu bullshit semata gitu. Akhirnya tidak tumbuh ini lagi, iya. hanya sibuk semata tanpa adanya tumbuh. Oh, berarti ada ya kaitannya di situ ya. Di situ sangat berkaitan. Jadi dari teman-teman dari 1 dekade BKI itu, dari dunia berlalu jiwa bertanya itu juga ada kaitannya di sini dengan sibuk tapi tak bertumbuh Sibuk di tapi situ. tak bertumbuh. Tapi orientasinya berbeda. Kalau Ya. sibuk tak bertumbuh tadi kita membahasnya itu di dunia organisasi, tapi Ya. ini langsung di Langsung dunia. kita implementasikan. Oke. Jadi ya singkat cerita lah, di dalam konsep itu saya mengajak teman-teman dari si acara lah sebagai ketua pelaksana juga saya ajak berpikir
kalau iku jadi kuliah iku mulai apa sih gitu. Kayak mulai tugas gak ngerti arahnya apa bariku scroll dan lain-lain tanpa memikirkan jiwanya itu sudah ikut di dalamnya atau belum. Dan akhirnya di situ tercetuslah membuat takso. Talk show. Dikemaslah sebuah takso ya. Dikemasnya talk show. Betul sekali. Taksonya ini sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman yang ikut pada waktu itu dan juga saya mengundang ormawa-ormawa lain, taksonya sedikit berbeda sekali. Kalau teman-teman nyadari pasti ada yang berbeda sih dari talk show biasa yang Betul cuma sekali. ngobrol, sharing. Ini apa? Yang menjadi Takso beda yang itu menjadi gimana? Beda itu takso kali ini kita mengangkat sebuah model di konseling sendiri yaitu mindfulness. Mindfulness di sini. Mindfulness yang biasanya itu dilakukan kayak beberapa orang, Ya. terus ada di kayak tempat-tempat diklat Ya, gitu-gitu. betul. Tapi ini diacarakan. Dan Audiensnya banyak. audiennya tembus 300 lebih. 300 semua itu mindfulness. Mindfulness semuanya ikut. Oke. Gitu. Dan ini karena kita bimbingan konseling Islam, mindfulness ini kemasnya Islami, Mas. Tidak hanya Mindfulness Islami. betul, tidak hanya dengan diksi-diksi yang kayak bayangkan ketika kalian tidak. Di sini kita Islami pakai implementasi selawat di sini. Salawat ya. Selawat di sini. Dan ketepatannya yang mengisi itu adalah Dr. Haji Agus yang menjadi Presidium PAPKI. PAPKI yang menjadi asosiasi bimbingan konseling lah. Oke. Profesi dari bimbingan konseling sendiri. Dan langsung kita datangkan ke ranah nasional. Di sini itu yang mengisi. Nah, disinilah kayak peran saya sangkutkan ke tadi pembahasan awal. Ketika kita hanya berpikir pragmatis, kita itu tidak bisa kayak bagaimana membuat ide-ide sebuah acara ini semakin menarik. Iya, Yang beda dari yang lain. Jadi karena kayak misalkan judul itu tadi tema itu, kalau kita tidak ada pikiran secara apa ya kreatif thinkingnya nggak main tuh kita nggak akan bisa buat tema-tema yang kayak begini dan sasarannya yang tepat untuk apalagi kita menyangkut BKI yang harus ada I-nya di situ. Ada I-nya di situ. Meskipun itu mindfulness kan paling tidak ya kemasan Islamnya juga ada di situ. Jadi meskipun mindfulness di acara ini tuh kita sangat mengemas sekali Islaminya. Akhirnya kita bawalah dari sang ahlinya, dari kebetulan beliau itu dari dosen Winsa Mas Surabaya. Kita bawa ke sini. Ya, jadi kita akhirnya mendapat insight baru gitu Mas. Bahwasannya menjadi panitia itu tidak hanya teknis. Ketika kita berbicara teknis, ya sudah dia hanya menyediakan perlengkapan, dia hanya menyediakan terkait konsumsi, dia hanya ketika si acara pun dia hanya tahu butuh meja, butuh kursi ketika takso, dia hanya sebatas itu. Tetapi tidak berpikir atau bagaimana ketika dia itu proses menghubunginya, proses kita menggunakan modul sebagai isi ketika kita nanti berkomunikasi dengan pemateri, bahkan kita cari bagaimana lobbying ke pemateri itu tidak bisa soalnya gitu. Soalnya gimana? Jadi ketika kita berpikir pragmatis itu ya kita tidak bisa mengambil insight itu. Kita hanya tahu kalau kita takso ya sudah kita butuh meja, kursi, kita butuh lighting mungkin atau banner yang bisa mendukung. Tetapi di sini tidak. Ketika kita menjadi konseptor, bagaimana kita membawa takso ini bisa menjadi semakin menarik. Seperti yang kita lakukan bersama-sama kemarin oleh teman-teman bimbingan konseling HMTS bimbingan konseling Islam. Jadi dari proses bagaimana kita perlu menumbuhkan creative thinking di situ. Kita bukan hanya seolah-olah acara ini dibuat ya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi perlu juga isinya itu bagaimana, terus menggiring isi itu untuk relevan dengan mahasiswa sekarang itu bagaimana, itu perlu dipikirkan ya di situ. Dan lanjut. Sangat terkesan sekali Mas. Buktinya mungkin nanti editor bisa menambahkan beberapa cuplikan-cuplikannya nanti. Kayak foto-foto ketika takso gitu-gitu.
Saya mungkin bercerita terkait sedikit tambahan kan, karena dua momen ini. Oh, 2 momen ya? Ya, yang satu dekade selanjutnya di momen bulan selanjutnya karena lagi rangkaian itu Iya. kita membuat sebuah cerita atau sebuah buku yang menjadi refleksi teman-teman di 3 angkatan kami. Kita membuat esai yang berjudul 1001 Kisah BKI. Oh, itu momentum sih. Momentum. Kalau kita berbicara tadi dunia berlalu Iya. juga pertanyaan, dan itu ditarik atas bagaimana prodi BKI kita itu dalam 1 dekade itu berdiri, Betul sekali. terus kita ada buku tentang 1001 kisah, itu momentum sih. Momentum sekali. Jadi kita merefleksikan teman-temannya, teman-teman semua ini apakah jiwanya itu apakah ikut juga ketika pembelajaran selama ini. Akhirnya kita fasilitasi lah dengan Oke. adanya esai. Kita ajak teman-teman 3 angkatan, kita sosialisasi kembali lagi. Kita tidak bisa pragmatis di sini. Kita Oke. harus sosialisasi, kita Iya. harus memperkenalkan konsepnya ini bagaimana. Di situ kan kita butuh sekali pemikiran dasar terkait itu. Iya, jadi hal-hal kayak kalau kita nggak terpikirkan kayak semacam sosialisasi itu nggak akan terjadi kalau kita nggak ada pikiran creative thinking di situ. Ya. Bahkan untuk mempromosikan ini loh acara kita ini, kalau nggak ada pikiran semacam itu nggak akan terrealisasikan di situ. Betul sekali. Ya, mungkin itulah yang bisa saya ceritakan dari pengalaman ini. Baik. Jadi teman-teman semua, jadi dalam berorganisasi itu juga penting untuk kita itu berpikir kreatif di situ. Seperti apa yang disampaikan Mas Ibnu, kita nggak cuma jadi lakon, kita nggak cuma memikirkan hal teknisnya, tapi hal-hal mendasar terkait kayak tadi sasarannya itu di mana, terus terkait momentum apa yang bisa didapat dari setiap acara itu bagaimana. Kita harus berpikir di situ. Jadi nggak semata-mata biar nggak dipandangnya itu acara ini berdiri karena formalitas saja. Betul. Untuk menghapus pandangan itu, kalau kita ingin menumbuhkan creative thinking di situ. Jadi dari yang Mas Ibnu ceritakan tadi, bagaimana momentum dari sebuah 1 dekade PKI dan apa hubungannya tentang bagaimana creative thinking itu dijalankan, artinya kita bisa ambil dari situ ya, itu yang benar-benar organisasi itu untuk tempat bertumbuh itu di situ. Iya. Untuk kita menuangkan ide, untuk kita menuangkan bagaimana bagusnya itu paling nggak dibikin seperti ini untuk memikirkan antisipasi apa yang bakal yang kemungkinan terjadi di acara itu. Jadi bisa kita ambil dari situ. Dan ya saya setuju dengan statement yang dikatakan Mas Ibnu, kalau organisasi ini jangan cuma jadi tempat ajang yang kita itu ngikutin alur saja, tapi paling enggak kita ada inovasi dari sebuah alur. Ya. Paling enggak kita ada sebuah inovasi di situ. Betul. Dan menurut saya di kalangan anak muda saat ini yang bagaimana memandang organisasi itu mungkin bisa diambil dari sebuah pengalaman. Itu tadi sangat relevan sih dari yang disebutkan Mas Ibnu tadi. Iya. Bagaimana dampaknya untuk kita berpikir kreatif di situ, terus kita perlu membuat konsep dasarnya itu nanti seperti apa. Yang artinya ya biar nggak organisasi itu nggak cuma dipandang gitu-gitu aja. Jadi harus bertumbuh. Iya. Harus bertumbuh. Soalnya kalau ya repot kalau nanti organisasi itu cuma dianggap sebuah formalitas. Soalnya Ya. Saat apa yang didapat dari Mas Ibnu dari sebuah organisasi atau bahkan dia sampai beranjak menjadi ketum HMPS itu pastinya melalui beberapa step-step, teman-teman. Yang artinya ya termasuk creative thinking itu tadi yang Mas Ibnu ceritakan. Terus apa ini pesan-pesan untuk Satya Wangsa khususnya yang melihat Siap. Sikes ini, konseling podcast, dan mungkin teman-teman yang lain dari prodi-prodi yang lain untuk yang kita bahas ini. ya. Closing statement lah. Iyalah. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang menonton konseling podcast ini, closing statement dari saya bahwasannya ide adalah sebuah gerak di dalam organisasi. Jadi jangan kalian
putus terkait ide-ide kalian. Tetap tumbuhkan ide-ide sebagai hal baik yang menjadi subur di dalam organisasi. Siap. Oke. Mungkin itu saja Mas kalau disebut dari saya. Iya. Terus terima kasih ya Mas Ibnu atas Sama-sama Mas Abida. kedatangannya. Ya kita juga tunggu-tunggu untuk Siap. di counseling podcast di sesi ini karena ya mengingat mau akhir periode, mau sudah nggak berkecimpung di dunia itu, ya mau apa lagi atau mau ada rencana selanjutnya untuk setelah Nanti ini? kan gebrakan saya. Oh gitu ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang menyaksikan counseling podcast pada sesi kali ini dan nantikan di counseling podcast untuk berikutnya yang pastinya kita akan mengundang narasumber yang bisa berbagi pengalaman di counseling podcast seterusnya. Dari saya Amizar Naufal Maulana dan Saya itu Rafid Samyudin. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Sampai jumpa. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.